Squad, aku Belinda Putri. Di video kali ini aku mau kasih tahu 5 moisturizer favorit aku saat ini. Sebelum aku masuk ke moisturizernya satu persatu, aku mau share dulu jenis kulit dan masalah kulit aku apa. Kalau jenis kulit aku itu adalah kombinasi, jadi di T-zone itu berminyak tapi di sisanya tuh dry, kering. Kalau dulu aku kombinasi cenderung oily, kalau sekarang aku kombinasi cenderung dry. Jadi pemilihan produknya juga ada beberapa yang jadi berubah gitu. Nah, kalau concern kulitnya sebenarnya nggak jauh-jauh dari kusam. Kalau kulit yang kombinasi tuh biasanya masalahnya tuh seputar itu sih, kekusaman, bekas jerawat. Bekas jerawat aku untungnya sih biasanya yang hitam, yang PIH bukan yang PIE, jadi lebih nggak tricky gitu. Yang penting pakai moisturizer yang ada bahan pencerahnya itu udah sangat membantu. Nah, makanya di 5 produk yang aku pilih ini itu adalah produk-produk yang saat ini paling optimal bekerjanya di kulit aku. Ini aku urutin berdasarkan tekstur. Ini mulai dari yang paling ringan. Kalau kalian yang udah ngikutin YouTube channel Ponyview tuh lama, kalian pasti nggak akan asing gitu sama produk ini, karena aku kan sering rekomend produk ini. Pelembab Korea pertama yang aku suka tuh ini, Unique Centella Calming Gel Cream. Karena satu, teksturnya itu dia kan bilangnya gel cream, tapi menurut aku ya dia lebih ke gel aja sih, nggak ada rasa krim-krimnya gitu. Ringan banget. Dia bilang calming, itu beneran calming. Dia pas dipakai tuh ada sensasi ademnya gitu, tapi bukan dari mentol, bukan dari mint, adem yang soothing gitu. Makanya kalau menurut aku, meskipun dia basic gitu ya, efek melembabkannya tuh bukan yang deep moisturizing banget, enggak, lebih ke hydrating, tapi claim calmingnya itu bener banget. Teksturnya enak, ringan, gampang di spread. Terus dia tuh ada 70% Centella Asiatica leaf water, jadi memang calmingnya dapet banget. Terus ada tea tree leaf water. Tea tree leaf water ini beda ya, bukan tea tree oil. Jadi kalau misalnya kalian nggak cocok sama tea tree oil, jangan keburu takut dulu mau nyobain Unique, karena dia nggak pakai tea tree oil, dia pakainya tea tree water. Jadi lebih nggak pekat gitu, lebih nggak potent gitu. Blemish calming, ini aku ngerasain banget. Kalau ada jerawat yang inflame atau bekas jerawat yang merah itu jadi kalem gitu kalau pakai si Unique Centella ini. Efek-efek lainnya yang dia klaim ada brightening dan wrinkle care, tapi jujur aja kalau menurut aku ya brightening-nya nggak begitu kerasa, wrinkle care-nya juga enggak. Jadi lebih ke calming-nya. Ini cocok banget buat kulit yang oily atau kombinasi cenderung oily. Kalau untuk kulit yang kering mungkin nggak merasa ini terlalu melembabkan, kalian bisa cari yang lebih thick gitu ya kalau yang dry. Tapi kalau oily aku yakin suka sih, karena ini ringan banget dan gak aneh-aneh, calming, harganya juga gak terlalu mahal, isinya 60 ml, lumayan banyak. Packagingnya juga simple. Aku gak punya concern apa-apa sih terhadap produk ini. Menurut aku ini recommended. Selanjutnya yang masih teksturnya mirip, gel cream juga. Ini juga kalau kalian ngikutin aku pasti kalian sangat familiar dengan produk ini, Hale All Rounder. Dia ini ingredient yang kalian pengen ada tuh ada di sini. Dia ada anti-aging, ada brightening, niacinamide, terus ada resveratrol, ada ubiquinone, terus ada ekstrak-ekstrak tumbuhan yang brightening dan soothing, terus reduce signs of aging. Jadi buat kulit yang mengalami penuaan juga bisa, karena dia ada anti-aging ingredients juga. Ada adenosine, terus nggak ada fragrance and simple alcohol, sama ini juga nggak ada. Jadi kalau kulit kalian sensitif, kalian bisa pakai. Teksturnya gel cream, jadi kalau kulit yang oily pasti suka banget. Melting banget, nyaman banget, terus adem di kulit tanpa mentol. Gak ada aroma apa-apa sih kalau dari sencium aku. Dan untuk bekas jerawat yang gelap, menurut aku ini sangat-sangat membantu. Jadi kalau misalnya aku habis jerawatan, biasanya aku akan pakai si Hale All Rounder ini lebih banyak di area bekas jerawatnya, karena dari pengalaman aku ya, dia tuh bikin bekas jerawatnya lebih cepat hilang. Kekurangannya adalah di packaging, karena dia sebenarnya bisa aja sih dipotong, tapi akan sangat susah. Dan kalau masih penuh atau masih setengah penuh gitu ya, masih lebih banyak isinya, dikeluarinnya gampang nih, kayak aku ngeluarinnya gampang banget kan.
Tapi kalau misalnya udah tinggal dikit emang lebih effort. Jadi saran aku kalau kalian mau mencoba ini, dari awal sampai akhir kalian tebalikin aja. Jadi akan lebih gampang untuk ngeluarinnya. Lanjut, Indogenic Day and Night Repair Cream. Di sini dia tulis star ingredients-nya ada bakuchiol, niacinamide, rosehip oil, collagen, ceramide, dan succinic acid. Ini kombinasi yang menurut aku menarik banget. Bakuchiol itu kan yang mirip sama retinol. Niacinamide kayak yang kalian tahu, almost all skin types tuh can benefit from niacinamide. Fungsinya banyak di kulit. Rosehip oil, occlusive dan anti-aging benefitnya juga ada. Collagen, ceramide bagus ya untuk skin barrier, dan succinic acid. Sebenarnya succinic acid ini sih menurut aku yang aku lumayan kaget ngelihatnya karena dia masukin ke dalam moisturizer-nya dia gitu. Succinic acid itu sebenarnya adalah ingredient yang lately banyak dieksplor sama formulator untuk mengatasi jerawat dalam satu produk ini. Jadi kayak udah all in one. Kalau dari segi tekstur sebenarnya ini lovely banget sih teksturnya. Meskipun namanya krim, lumayan creamy, tapi sebenarnya pas kalian oles melting gitu sih. Dia meleleh dan nggak kerasa berat sama sekali, sangat-sangat ringan. Kekurangannya adalah dia itu ada essential oil, dia ada citrus dan lavender oil yang kalau kulit kalian tuh bener-bener sensitif banget sama semua apapun ingredient yang mengandung pewangi, meskipun itu tuh natural gitu ya, itu bisa ada potensi untuk mengiritasi. Di kulit aku untungnya nggak mengiritasi, padahal biasanya tuh lavender di kulit aku nggak begitu cocok gitu ya, tapi untungnya sih yang si Indogenic ini nggak ada reaksi apa-apa. Cuman memang ada orang-orang yang mengeluhkan hal tersebut, kayak ngerasa pas pakai tuh ada reaksi iritasi. Tersangka utamanya adalah si lavender dan citrus oil itu. Kalau dari aroma juga dominan di citrusnya, dia nggak pakai pewangi buatan, tapi karena ada si citrus oil dan lavender oil jadi ada wanginya gitu ya. Menurut aku ini adalah krim yang bisa kalian pakai pagi dan malam. Dan mungkin kekurangan lainnya adalah packaging ya. Sebenarnya packaging seperti ini tuh enak karena praktis. Jadi caranya kalian puter gitu, kalian puter sampai kelek baru pump, terus tutupnya diputer lagi. Cuman concern orang-orang adalah jadi nggak bisa pakai ini sampai tetes terakhir, itu aja sih. Tapi selain itu nggak ada masalah, all good, I recommend this. Lanjut ke tekstur yang lebih creamy lagi. Ini ada dari Elsia Skin Deep Hydration Calming Moisturizer. Di sini dia tulis juga nih, ceramide, calendula flower, royal jelly, hyaluronic acid, aloe vera, dan aquaxil. Ini adalah ingredients yang bisa meningkatkan hidrasi, mengurangi kemerahan, terus bisa menenangkan kulit, melembabkan udah pasti, dan si ceramide itu juga bagus untuk skin barrier. Dia kan sebenarnya ada dua ya, ada yang pink sama yang biru kan. Yang biru itu teksturnya lebih ringan, diperuntukkan untuk kulit yang lebih oily. Kalau ini untuk kulit yang cenderung lebih dry. Dia itu teksturnya creamy, tapi juga bukan yang berat sih. Creamy-nya juga masih ringan sih menurut aku. Terus gampang diratain, nggak kerasa greasy di kulit, masih nyaman banget, nggak bikin iritasi, nggak bikin breakout. Kandungannya tuh bagus banget lah untuk melembabkan kulit yang cenderung lebih kering gitu, lebih rich lah intinya gitu. Teksturnya juga enak, packagingnya menurut aku dengan pump begini oke. Cuma memang kan kalau untuk beberapa orang yang sangat eco-conscious, pump itu nggak bisa di recycle, itu aja sih. Kalau misalnya dia pakai packaging yang tube seperti ini, sebenarnya menurut aku udah cukup bagus, tapi pump seperti ini juga oke. Ini ada 30 ml, si all rounder itu 40, Iunic 60, Indogenic itu 30 ml juga. Menurut aku 30 ml itu terlalu sedikit sih untuk moisturizer, karena kita pakainya setiap hari pagi dan malam. Ini tuh cepet banget habisnya. Tapi selain dari itu aku nggak punya concern apa-apa lagi sih, karena menurut aku pelembab ini recommended lah untuk yang kulitnya itu lebih dry. Yang paling rich dari kelima ini adalah si Clinique Moisture Surge Intense 72 Hour Lipid Replenishing Hydrator. Jadi dia ini adalah pelembab yang teksturnya itu cream, tapi nggak tebel banget juga sih. Cuma memang kalau dibandingin yang lain, dia yang paling rich, yang paling tebal.
melting banget. 72 jam itu apakah klaimnya bener? Kalau menurut aku sendiri sebenarnya gini ya, apakah kalian akan 3 hari itu nggak skincarean? Kan nggak mungkin. Apakah dia bisa mempertahankan kelembapan tuh sangat tahan lama? Menurut aku iya. Dari kalau kalian pakai malam ke pagi itu pagi-pagi kalian bangun tuh muka nggak kering. Dan aku rasa aku tuh nggak perlu yang 72 jam juga, karena kan kita akan skincare pagi dan malam anyway gitu. Yang aku suka dari klinik ini adalah dia itu sangat rich, tapi di kulit tuh nggak berat. Tricky banget untuk bikin pelembab yang kayak gitu karena biasanya kalau kita pengen yang rich tuh di kulit tuh greasy jadinya, dan dia tuh bisa mengunci semua skincare yang kita pakai sebelumnya. Jadi makanya kenapa aku suka banget sama si Clinique Moisture Surge ini. Sebenarnya si ingredients di Moisture Surge itu tuh almost all of them itu basic ya, tapi performance-nya itu bagus banget untuk ngejaga kelembapan kulit. Nah, mau aku highlight, semua produk ini tuh synthetic fragrance free. Jadi kalau kalian sensitif terhadap pewangi buatan, kalian nggak perlu takut karena mereka semua fragrance free, drying alcohol free juga. Kalau dari harga sih sebenarnya yang 4 ini mereka satu kisaran ya. Yang agak beda sendiri memang cuma yang klinik doang. Dan kalau misalnya kalian ngerasa nggak mau splurge di moisturizer, 4 moisturizer ini udah cukup banget sih. Jadi nggak perlu untuk yang mahal-mahal banget, karena si 4 affordable moisturizer ini sudah do their job very well gitu. Kayak semuanya tuh bukan melembabkan saja, tapi ada benefit lain gitu. Makanya kenapa mereka berlima jadi favorit aku. Semoga ini bisa jadi referensi untuk kalian yang masih sedang mencari pelembab yang cocok untuk kalian. Sekian review dari aku, semoga review membantu. Kalian boleh share pelembab andalan kalian tuh apa, silahkan kalian share di komen. Thank you for watching and I'll see you on the next video. Kalau kalian suka videonya, boleh like, terus share ke teman-teman kalian, subscribe ke channel Pony Beauty, dan turn on notification supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Pony Beauty. Bye-bye!